Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada acara kali ini kita semua bisa berkumpul di majelis yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami yang akan membawakan suatu muhadarah yang bertemakan jangan berlebih-lebihan dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yudkhila ahadan amaluhul jannah." Qalu, "Wala anta ya Rasulullah?" Qala, "Na'am, wala ana, illa an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin fasaddidu wa qaribu." Yang artinya, sungguh tidak ada amalan seseorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Sahabat pun bertanya, "Begitu juga engkau ya Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Benar, begitu juga aku. Hanya saja Allah meliputiku dengan karunia dan rahmatnya. Maka berlakulah benar, beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan berlakulah sedang, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas mengingatkan kepada kita agar kita tidak memaksakan diri kita beribadah di luar kemampuan kita sendiri. Dan hadis ini menjelaskan, menerangkan kepada kita supaya kita beramal sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Mustafa Al-Bugha pernah berkata bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita larangan untuk memaksakan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar apa yang kita mampu. Kalau kita memaksakan diri kita beribadah secara berlebih-lebihan, kita tidak akan bisa mencapai tujuan apa yang kita inginkan, dan Allah tidak akan memberikan pahala kepada kita. Sebaliknya, Allah akan memberikan dosa kepada kita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Janganlah kalian memberatkan diri kalian sendiri. Nanti Allah akan menjadikannya berat. Sungguh ada satu kaum yang mereka memaksakan diri mereka beribadah secara berlebih-lebihan kepada Allah, dan Allah pun memberatkan mereka." Hadis riwayat Bukhari. Para hadirin, amalan memang menjadi prioritas kita kelak di akhirat. Amalanlah yang akan membuat Allah ridho kepada kita, dan amalanlah yang akan membuat Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua
bisa memasuki surganya. Para hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan yang kontinu, sekalipun amalan itu sedikit. Apapun amalan yang kita lakukan akan disukai Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad, asalkan kita melakukannya dengan kontinu, terus menerus tanpa henti, walaupun amalan itu sedikit. Karena apa? Percuma kalau kita melakukan amalan yang sangat besar tapi kita hanya melakukannya sekali saja. Allah lebih menyukai kita melakukan amalan yang sedikit tapi dilakukannya secara terus menerus kontinu. Pernah sahabat Bilal ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun bertanya, wahai Bilal, amalan apakah yang paling sering kamu lakukan? Karena aku mendengar suara langkah kakimu di surga. Bilal pun menjawab, aku tidak melakukan amalan apapun melainkan aku membiasakan sholat sunnah setelah berwudu, baik siang maupun malam. Para hadirin, dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa beramal itu adalah wajib bagi kita, dan seharusnya kita beramal itu dengan keadaan kita ikhlas kepada Allah dan keadaan kita pasrah kepada Allah, tidak riya. Karena Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu binniyah, amal itu tergantung kepada niatnya. Baik para hadirin, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena kalau salah itu datangnya dari kami dan benar itu datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.